Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan cerita horor tengah malam. Kali ini masih melanjutkan cerita dari akun Twitter @netrakala. Kisah cerita tentang mereka bagian keempat yang berjudul Sosok Penjaga. Sebelum mendengarkan, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, tombol like, dan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi agar tidak ketinggalan cerita horor menyeramkan selanjutnya. Tanpa berlama-lama, mari langsung saja kita menuju ke ceritanya. Bagian keempat, Sosok Penjaga. Terheran dengan sikap Mbak Maya, tidak biasanya dia langsung masuk ke dalam kamar, apalagi saat berjumpa dengan Bima. "Mbak Maya kenapa, Bu De?" tanya Bima heran. "Kecapean mungkin, Bim. Dari tadi melamun terus. Pas diajak belanja juga cuma diem," ujar Bu De. Merasa Mbak Maya mungkin butuh istirahat, Bima mengurungkan niat untuk pergi ke kamarnya. Kegelisahan menggeliti Bima. Pikirannya terus melayang ke Mbak Maya. Beberapa kali dia mencoba untuk menepis bayang-bayangan buruk yang silih berganti hinggap di kepalanya. "Bim, Bima, kamu sudah tidur?" Terdengar suara wanita yang Bima tahu itu adalah Mbak Maya. Bergegas dia berdiri dan membuka pintu kamar. "Belum, Mbak." "Kenapa?" ujar Bima. "Aku mau liatin kamu sesuatu," katanya sambil menarik Bima untuk mengikutinya. Berjalan mereka berdua, ia meminta Bima untuk masuk ke dalam kamarnya. "Kenapa, Mbak?" sekali lagi Bima bertanya. Kali ini Mbak Maya sudah duduk di depan meja rias. Bau melati di dalam kamarnya masih terasa menusuk indera penciuman Bima. "Mbak Maya pakai parfum melati?" tanya Bima yang mulai pusing dengan semerbak bau melati yang begitu kuat. "Enak kan, Bim, baunya? Dari kemarin aku mimpi ditemui wanita. Sosoknya begitu cantik. Dia minta kepadaku untuk selalu memakai wewangian melati," ucapnya. Tidak menoleh ke arah Bima saat berbicara kepadanya, justru sekarang dia malah sedang bercermin dan menyisir rambutnya yang panjang. "Kamu nggak apa-apa, Mbak?" ucap Bima yang mulai merinding dengan apa yang dia lihat. Pasalnya, senandung lirih tembang Jawa juga mulai keluar dari bibir sepupunya itu. "Nggak apa-apa, Bim. Justru aku sedang merasakan bahagia," ucapnya tersenyum. Bima mengedarkan pandangannya, mencoba fokus untuk mencari keberadaan dari sosok wanita berkebaya hitam itu. Namun nihil, tidak ada siapapun kecuali mereka berdua. "Ya udah, aku balik ke kamar ya, Mbak," kata Bima. Tidak ada jawaban dari Mbak Maya. Dia masih terus menyisir rambutnya dan terus bersenandung lirih. "Bim, temenin Mbak dulu," ucap Mbak Maya saat Bima sudah mencapai daun pintu. Bima membalikkan badannya. Tatapannya kini beradu dengan Mbak Maya yang sudah duduk menghadap ke arah pintu. Senyumannya terlihat mengerikan. Tatapannya begitu tajam. Hawa dingin terasa muncul entah dari mana, yang membuat Bima merasakan hawa mencekam yang dia kenali. Seluruh bulu romanya berdiri dengan kuat. Suasana di kamar Mbak Maya begitu terasa sesak. Ada sesuatu yang membuat Bima merasakan dirinya tertekan saat itu. "Siapa kamu?" tanya Bima mencoba memberanikan diri. Dia tahu kalau sosok yang di depannya saat ini bukanlah sepupunya. Tersenyum Mbak Maya justru kembali bersenandung. "Aku Maya, Bim. Kamu lupa?" ucapnya sambil berjalan pelan menuju ke arah Bima dengan melenggak-lenggokkan pinggulnya. Sungguh aneh. Tidak biasanya Mbak Maya berjalan seperti itu. "Cah bagus, anak ganteng," ucapnya saat sudah tepat di depan Bima. Terasa belayan tangan Mbak Maya di pipi Bima. "Sedilet meneh, bocah iki wis bakal turu. Wayahe ora suwe meneh. Sebentar lagi anak ini akan tertidur. Waktunya sudah tidak lama lagi." Tersentak Bima melepaskan tangan Mbak Maya. Dia berusaha untuk berani dan membaca doa-doa untuk mengusir jin. Tapi justru Mbak Maya kali ini tertawa. Tawanya begitu menakutkan. "Sakdurunge kowe ono, aku wis ngerti kowe opo. Sebelum kamu ada, aku sudah tahu itu apa," ucap Mbak Maya yang kini menatap Bima dengan penuh kebencian. Jantung Bima berdebar dengan keras. Suaranya bertalu-talu hingga terdengar sampai di telinganya. Batinnya tidak lepas dari bacaan doa untuk mengusir jin. "Arep main-main karo aku. Yen kue karepmu, tak sanggupi. Mau main-main denganku. Kalau itu maumu tak sanggupi." Langsung saja kali ini Mbak Maya mencoba mencekik Bima. Kekuatannya begitu besar. Tersedak-sedak Bima kehabisan nafas. Mencoba teriak memanggil Bu De dan Pak D-nya. Namun yang muncul hanya suara dengkuran. Tenggorokannya begitu tertekan.
Tiba-tiba Mbak Maya terlempar. Kini sosok wanita berkebaya hitam itu berdiri tepat di samping tubuh Mbak Maya yang jatuh ke lantai. Gendiswari! Terdengar suara menggelegar yang muncul entah dari mana. Bima masih berusaha untuk mengatur nafasnya yang tersengal-sengal. Mendapati ada kesempatan, Bima membuka pintu dan berlari menuju ke arah kamar Bu De dan Pak D-nya. Bude, Pak De, ucap Bima panik sambil mengetuk pintu kamar mereka. Kenapa Bim? Kata Pak D saat sudah membuka pintu kamarnya. Mbak Maya Pak De, Mbak Maya, ucapnya panik. Melihat kepanikan Bima, segera Pak D dan Bu D berlari menuju kamar Mbak Maya. Pintu kamarnya terkunci. Mai, Maya, buka Mai, kamu kenapa? Ucap Pak D panik. Beberapa saat tidak ada jawaban, sampai pintu kamar itu terbuka. Mbak Maya dengan muka mengantuk, bingung dengan orang-orang yang menggedor-gedor kamarnya. Kenapa ini? Kok rame-rame gini? Ujarnya dengan masih mengantuk. Bima yang melihat itu semua bingung. Tadi kan Mbak Maya teriak-teriak, ucap Bima berbohong. Tidak mau langsung menceritakan apa yang barusan dialaminya. Kamu ngelindur Bim, orang aku dari tadi pulang langsung tidur. Badanku sakit semua, ucapnya. Melihat itu semua Bima juga bingung. Pak D dan Bu D yang awalnya panik mengira Mbak Maya kenapa-napa, justru malah sekarang melihat Bima dengan tatapan prihatin. Kamu mungkin kecapean Bim, sekarang tidur lagi ya, ucap Bu D-nya yang terlihat lelah. Tapi, iya Bim, mungkin kamu lelah. Sekarang tidur gih, ucap Mbak Maya sambil memberikan senyum penuh arti. Mau tidak mau kali ini Bima hanya bisa kembali ke kamar. Apa benar tadi aku mimpi? Batinnya saat sudah duduk di tepian ranjang. Saat dia tidak menyadari, lehernya terasa perih di beberapa bagian. Dipegangnya memang ada semacam goresan-goresan kecil. Penasaran, dia mencoba untuk bercermin. Benar saja, ada bekas kemerahan. Berarti yang dialaminya barusan bukanlah mimpi. Ji, besok anterin aku ke rumah Pak Arif. Bima mengirimkan pesan singkat kepada Arif. Kondisi ini membuat Bima bingung. Hampir dia tidak bisa membedakan mana yang nyata dan halusinasi. Lelah dengan kejadian seharian ini, dengan mudah Bima tertidur pulas malam itu. Di sekolah, saat Bima masuk ke dalam kelas, dia tidak mendapati sosok hantu laki-laki yang sering duduk di bangku ujung dekat dengan jendela. Namun dia merasa beruntung. Sudah banyak kejadian di rumah budenya yang membuat malam-malamnya penuh dengan teror. Tanpa harus ditambah lagi dengan sosok yang memperlihatkan sesuatu yang membuat dirinya makin pusing. Bima hanya ingin segera tahu dan mengerti kenapa semua ini terjadi kepadanya. Kita pergi sekarang aja Ji, ajak Bima yang sudah tidak tahan dengan semua ini. Ngawur kamu, mau bolos? Ucap Aji yang heran. Belum pernah selama berteman, Bima mengajaknya untuk bolos sekolah. Udah ayo buruan, kata Bima yang sudah tidak sabar untuk bertemu dengan Pak Arif. Dengan sedikit paksaan, akhirnya mereka berdua saat ini sudah berada di luar sekolah. Berkat kemampuan Panji dalam hal membolos, dengan mudah mereka bisa keluar dari sekolah dengan melompat pagar dinding yang bersebelahan dengan perumahan warga. Segera setelah itu, mereka berlari menuju tempat yang aman. Udah buruan, pesan ojeknya, kata Panji. Setelah menunggu 15 menit, akhirnya mereka berdua sudah duduk di dalam taksi online yang Bima pesan. Tujuannya kali ini adalah bertemu dengan Pak Arif. Ini Bim kampungnya, tanya Panji saat melihat gerbang perkampungan yang bertuliskan Kampung Linggono. Benar, ayo, ajak Bima. Mereka berdua berjalan menyusuri jalanan kampung. Beberapa warga masih beraktivitas. Sebagian membawa rumput dan sebagian lainnya membawa cangkul di pundaknya. Sudah 15 menit mereka berjalan, hingga Bima melihat salah satu rumah yang pernah dia kunjungi beberapa hari lalu. Saat sudah mendekat ke rumah itu, terlihat seorang laki-laki sedang duduk di depan teras yang tak lain adalah Pak Arif. Assalamualaikum Pak, ucap Bima saat sudah dekat dengan Pak Arif. Waalaikumsalam. Mas Bima, mari duduk, kata Pak Arif mempersilahkan Bima dan Panji untuk duduk. Sebentar ya, ucapnya sambil masuk ke dalam rumah. Rumahnya adem ya Bim, ujar Panji yang mengedarkan pandangannya melihat-lihat kondisi sekitar rumah. Tidak menjawab, Bima hanya memberikan isyarat untuk diam. Silahkan diminum tehnya, kata Pak Arif saat sudah kembali dengan membawakan minuman dan makanan ringan. Jadi, ada yang bisa saya bantu Mas? Maaf sebelumnya Pak, bertamu pagi-pagi sekali. Ada yang ingin saya tanyakan kepada Pak Arif, kata Bima. Pak Arif tersenyum.
Soal apa yang kamu lihat, ujarnya. Bima pun mengangguk. Ia mulai menceritakan apa yang sudah terjadi setelah ia bisa melihat mereka. Saat Bima sudah selesai bercerita, Pak Harif hanya terdiam. Matanya terpejam. Tidak berani menegur, Bima hanya bisa menunggu. Mau tidak mau, memang harus seperti ini, Mas. Ini memang sudah jalan yang harus kamu tempuh. Kamu juga harus bisa mengendalikan ketakutanmu. Mereka juga tidak lebih dari kita. Mereka juga makhluk ciptaannya, ujarnya. Berarti kejadian semalam memang nyata, Pak? Tanya Bima. Spontan ia juga menyentuh lehernya yang masih terasa perih. Tak luput dari pandangan Pak Arif, dia meminta izin untuk melihat luka yang ada di leher Bima. Saat tangan Pak Arif menyentuh luka itu, rasanya benar-benar panas. Aduh, rang Bima. Sudah tidak apa-apa. Setelah ini akan sembuh, ujar Pak Arif. Sosok wanita yang kamu lihat di belakang anak Wawan memiliki energi negatif yang kuat. Beruntung kamu punya penjaga yang melindungimu. Penjaga? Iya, penjaga. Bukannya kemarin saya sudah bilang kalau leluhurmu memiliki perjanjian dengan mereka untuk melindungi seluruh keturunannya, kata Pak Arif yang mulai menyalakan rokoknya. Kalau begitu, kenapa sosok wanita itu mengikuti Mbak Maya, Pak? Bukannya kami dijaga? Tanya Bima. Otaknya berpikir keras. Kalau memang ada sosok penjaga yang melindungi seluruh keluarga mereka, kenapa dia dan Mbak Maya mendapatkan gangguan gaib dari sosok lainnya? Tidak semua wadah dari keturunan simbahmu bisa memiliki kemampuan untuk berinteraksi secara langsung. Wadah yang dipilih sudah merupakan takdir, yang berarti kamu sendiri juga harus berperan dalam menjaga saudara-saudaramu, Bim. Jelas Pak Arif. Bima merasakan merinding di sekujur tubuhnya. Dia merasa bahwa ini terlalu besar untuknya. Di umurnya yang masih sangat muda, apa dia punya kekuatan untuk melindungi orang-orang yang ada di sekitarnya? Waktu akan terus berjalan, di mana saat itu kamu sudah mencapai kematangan tanpa harus mendapatkan bimbingan dari orang lain. Kamu akan tahu apa yang harus dilakukan, terutama yang berhubungan dengan hal gaib. Kemampuan itu berkembang, Bim. Ibarat pisau, kalau tidak diasah juga pasti akan tumpul, ucapnya. Bima terdiam mendengar kalimat terakhir yang diucapkan oleh Pak Arif. Dia ingat dengan mimpinya bertemu dengan kakek-kakek yang mengucapkan hal serupa. Sekarang apa yang harus saya lakukan, Pak? Saya masih merasa bingung dan takut dengan segala sesuatu yang saya lihat, ujar Bima dengan pandangan menunduk. Jujur dia masih takut dan khawatir dengan apa yang akan ditemuinya nanti. Temui penjagamu. Berinteraksilah dengannya. Jangan langsung percaya dengan apa yang mereka ucapkan. Mereka juga tergantung dengan dirimu, jawab Pak Arif yang kini menatap Bima dengan pandangan serius. Maksudnya, Pak? Bersihkan dirimu dari segala niatan-niatan buruk. Setan selalu menggoda kita. Jika kamu bisa mengendalikan dirimu untuk tetap di jalan yang sesuai, dia akan mengikutimu untuk berada di jalan yang kamu pilih. Begitu pula sebaliknya. Jika kamu berniat untuk menyakiti seseorang, dia akan mengikuti apa yang kamu inginkan, jelas Pak Arif. Berarti saya harus mengendalikan diri saya, Pak? Tanya Bima. Benar, tingkah laku, pikiran dan perasaanmu harus benar-benar kamu kendalikan, kata Pak Arif. Panji yang mendengarkan itu semua justru merasa bersyukur tidak memiliki sesuatu yang Bima punya. Baginya kehidupan normal sudah cukup untuk bisa disyukuri tanpa harus melewati berbagai keadaan di luar logika manusia. Bagaimana saya bisa bertemu dengan penjaga saya, Pak Arif? Bisakah Bapak membantu saya? Pinta Bima yang kali ini menatap Pak Arif dengan sedikit takut. Apa kamu sudah siap melihat sosok penjagamu? Ujarnya. Kalau memang ini jalan yang harus saya tempuh, saya harus siap, Pak, ucap Bima dengan polosnya. Sedikit rasa prihatin muncul di hati Pak Arif. Dia tahu bagaimana rasanya menjadi Bima. Bahkan mungkin dulu saat dia mengetahui kemampuannya, dia mungkin jauh lebih muda dari usia Bima saat ini. Aku akan mengajarimu bagaimana caranya bisa bertemu dengan penjagamu. Aku akan membimbingmu sampai kamu bisa mengendalikan apa yang kamu miliki. Tapi sekali lagi itu semua kembali kepadamu, Bim. Aku hanya menunjukkan caranya, ujarnya saat setelah menimbang-nimbang resiko yang harus dia hadapi nantinya. Kemudian Pak Arif mengajak Bima untuk masuk ke dalam rumahnya. Sedang Panji yang jujur tidak mau ikut campur, memilih untuk duduk menunggu di teras rumah. Ada satu ritual yang harus kamu lakukan, Bim. Ini mengenai tradisi leluhur Jawa, ucap Pak Arif saat sudah berada di dalam rumah. Apa itu, Pak? Kamu harus membersihkan dirimu terlebih dahulu. Membersihkan diri? Mandi maksudnya, Pak? Ujar Bima. Pak Arif pun tersenyum. Ia berjalan menuju arah belakang rumahnya.
Saat kembali, dia sudah membawa tampah yang di atasnya ada beberapa macam bunga. Mandilah dengan bunga macan kerah ini. Niatkan untuk membersihkan diri dari segala energi negatif yang selama ini menempel di tubuhmu, kata Pak Arif. Sejenak ia ragu. Bima belum pernah melakukan hal-hal seperti ini, tapi dia juga sudah lelah dengan ketakutan yang selama ini menghantuinya. Memantapkan diri, ia menerima tampah tersebut dan meminta izin untuk ke kamar mandi. Namun sebelumnya Pak Arif sudah duduk bersila di atas tampah dan membacakan sesuatu, entah doa atau mantra. Bima tidak bisa mendengar apa yang ia ucapkan. Beberapa menit sudah Bima mandi. Ada perasaan aneh yang muncul. Pada guyuran pertama, dia merasakan tubuhnya merinding hebat. Dia pikir karena hawa dingin yang berasal dari daerah tersebut. Tapi tubuh Bima tidak menggigil sama sekali. Guyuran kedua, sekali lagi dia merasakan ada keanehan. Ada sesuatu yang lepas dari tubuhnya, seolah badannya menjadi begitu ringan dan segar. Hal itu terjadi terus-menerus hingga pada guyuran ketujuh. Bima merasakan sensasi yang aneh. Tiba-tiba dia merasakan ada sesuatu yang keluar dari dalam tubuhnya. Yang dia lihat hanya kabut tipis menyerupai uap air. Setelah selesai, dia melihat Pak Arif sudah berada di teras rumah, sedang membicarakan sesuatu dengan Panji. Keduanya tertawa, entah apa yang mereka bicarakan. Sudah selesai, ucap Pak Arif. Sudah Pak, ucap Bima sambil tersenyum. Wah, kelihatan segeran kamu Bim. Timpal Panji yang memang melihat Bima tidak sekusut tadi. Sambil memerengut kepala Panji, Bima duduk kembali di kursi ruang tamu. Aku akan beri satu amalan untukmu Bim. Jika kamu memang benar-benar siap, maka kamu akan langsung bertemu dengan sosok penjagamu. Tapi jika kamu memang belum siap dan masih ada keraguan di hatimu, kemungkinan kamu akan bertemu dengannya lewat mimpi, ujar Pak Arif. Saya siap Pak, kata Bima mantap. Tersenyum, kemudian Pak Arif menuliskan sesuatu di atas kertas dan memberikan cara bagaimana dia bisa bertemu dengan sosok yang menjaganya selama ini. Pak Arif, lalu bagaimana dengan Mbak Maya? Tanya Bima yang teringat dengan kondisi sepupunya. Aku akan membantu dari sini, tapi alangkah baiknya jika Wawan sendiri yang memintaku. Ada batasan-batasan yang tidak bisa aku langgar, ucapnya. Dan untuk kejadian yang kamu mimpikan saat di dalam kelas itu hanya fragmen ingatan kejadian yang diberikan oleh sosok-sosok tertentu. Bisa ada maksud di balik itu semua atau hanya sekedar memperlihatkan. Lanjut Pak Arif yang membuat Bima dan Panji heran. Bagaimana Pak Arif tahu kejadian di sekolah kemarin hari? Belum pernah Bima merasakan jantungnya berdebar begitu cepat. Ada sesuatu yang membuatnya gugup. Setelah pulang dari tempat Pak Arif, dia merasa ada sesuatu yang menunggunya. Entah apa, dia sendiri pun tidak tahu. Dilihatnya waktu sudah menunjukkan pukul 11 malam. Sesuai dengan penjelasan Pak Arif, ia kini mulai bersiap-siap. Beranjak dari tempat tidurnya, menyiapkan mental, Bima beberapa kali menghela nafas panjang. Sedari tadi, setelah makan malam dia memang langsung masuk ke dalam kamar. Masih malas jika harus berinteraksi dengan sosok wanita berkebaya hitam itu. Bima pun menuju kamar mandi untuk mengambil air wudhu. Dilihatnya suasana rumah begitu sepi dan damai. Seolah penghuninya sedang terlelap begitu dalam di alam mimpi. Namun begitu melewati kamar Mbak Maya, ia mendengar lirih suara wanita sedang bersenandung kidung Jawa. Saat sudah di kamar, Bima melakukan sholat sunnah 2 rakaat. Kemudian duduk berdoa meminta pertolongan serta kekuatan agar bisa menghadapi setiap cobaan dan ujian yang sedang dilaluinya. Bima terdiam bersila, kemudian mengatur nafas. Bima meniatkan dirinya untuk bertemu dengan sosok penjaganya. Hatinya terus mengucapkan wirid yang diberikan oleh Pak Arif. 15 menit sudah dia duduk dengan posisi bersila. Punggungnya mulai merasakan kebas. Di dahinya muncul bulir-bulir keringat. Badannya terasa panas di area punggung, seolah sedang ada pusaran energi di sana. Assalamualaikum, ucap suara berat yang pernah Bima dengar sebelumnya. Terkaget, sontak dia membuka kelopak matanya. Waalaikumsalam, ucap Bima dengan suara terbata-bata. Mengerikan, jauh lebih mengerikan daripada sosok wanita berkebaya hitam itu. Masih tertera jelas dalam ingatannya waktu pertama kali sosok itu mendatangi dan memegangi tubuh Bima. Apa butuhmu, Le? Apa kebutuhanmu, Nak? Ucapnya dengan senyum yang menampakkan gigi-giginya yang runcing. Panjenengan sinten? Kamu siapa? Tanya Bima tidak menjawab sosok tersebut. Rasa was-was masih terus menyelubungi nuraninya. Takut sosok ini bukan penjaga yang Pak Arif maksudkan. Koe pengen ngerti aku sopo?
Kamu pengen tahu aku siapa? Kata sosok itu dengan tawa yang mendirikan bulu roma. Kowe ngundang aku supaya ngerti aku sopo. Kamu memanggilku untuk tahu siapa aku, lanjutnya. Kali ini Bima benar-benar merasa kecil. Sosok yang sedang jongkok di depannya begitu mengerikan. Inje mbah. Bima terbata-bata menjawab pertanyaan dari sosok tersebut. Ora usah wedi. Tidak usah takut, ucapnya lagi dengan tawa. Aku kromo sengkono. Saiki kowe wis ngerti aku sopo. Janji tetap janji. Ngasih rampungi donyo tak jogo kabeh anak turunane simbahmu. Aku kromo sengkono. Sekarang kamu sudah tahu siapa aku. Janji tetaplah janji. Sampai akhir dunia akan kujaga semua anak turunan kakekmu yang kali ini menatap Bima tajam. Ngapunten mbah. Kenapa mesti kulo? Maaf mbah, kenapa mesti saya? Kata Bima yang mulai berani dengan kondisi yang dia lihat. Kui dudu urusanku. Simbahmu sek milih wadahe. Saiki gari lakumu arep piye? Itu bukan urusan saya. Kakekmu yang memilih wadahnya. Sekarang tinggal lakumu mau seperti apa. Matur suwun mbah, ucap Bima, karena dirasa dia sudah cukup berinteraksi dengan sosok tersebut. Pesan dari Pak Arif jelas, kalau dia belum bisa terlalu lama untuk berinteraksi secara langsung. Takut jika Bima kehabisan energi malah justru membahayakan dirinya. Tetekno hatimu, eling, kabeh wis dadi dalane Gusti. Mantapkan hatimu, ingat, semua sudah merupakan ketentuan Tuhan. Sosok tersebut hilang dalam sekejap mata. Bima yang melihat itu langsung menyebut asma Allah berulang kali. Masih ragu dengan apa yang ia lihat, Bima berniat untuk memvalidasi kepada Pak Arif keesokan harinya. Sementara itu, di kamar Mbak Maya, sosok wanita berkebaya hitam itu semakin menjadi-jadi. Akhirnya, sekarang sosok itu bisa dengan leluasa keluar masuk tubuh Mbak Maya. Bahkan di saat Mbak Maya tertidur, sosok tersebut merasuki dan membuat dirinya menari-nari layaknya sinden. Sekian bagian keempat dari kisah cerita tentang mereka. Nantikan bagian kelima di video selanjutnya. Terima kasih sudah mendengarkan cerita horor tengah malam. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.